Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari TV kembali mengudara. Kali ini kami akan mewawancarai alumni Asdikia yang memang di media sosial sudah mendeklarasikan diri untuk menjadi calon ketua umum. Assalamualaikum, Bang Nur Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil khair. Bang, kita bicara historis dulu nih, Bang. Iya. Bang, Abang Nur Hadi ini angkatan berapa, Bang? Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Nur Hadi, saya angkatan 98. Kebetulan saya angkatan kelima di Asdikia. Dan memang selama saya setelah lulus dari Asdikia, saya tidak banyak berkiprah di pesantren karena saya memang harus menjalankan kewajiban saya di lingkungan dan di tempat saya tinggal untuk mengabdikan diri saya. Dan alhamdulillah sejak saya lulus dari pesantren, saya sudah bermasyarakat dengan ilmu-ilmu yang sudah saya dapati di Asdikia. Nah, artinya angkatan 98 ya, Bang ya? Iya. Nah, setelah lihat dari tahun 98 sampai sekarang 2020, perubahan apa, Bang, di Asdikia, Bang? Kalau secara pendidikan, Asdikia tetap dalam komitmen Asdikia, yaitu memberikan pemberian pengajaran, terutama memperkenalkan kepada santri tentang bagaimana caranya menjalankan jejak ahli sunnah wal jamaah. Dan oleh karena itu tidak ada perkembangan lain. Memang semakin lama semakin ada perubahan zaman. Mungkin tempat media yang memang di saat saya belajar dengan sekarang lebih baik sekarang, karena memang sekarang sudah zaman modern ya. Jadi media yang dipakai atau alat pembelajaran yang dipakai mungkin lebih modern dibanding saya di saat saya di era 98. Nah, dari Asdikia baru satu, sekarang 12, Bang. Artinya perubahan memang dirasakan ya, banyak alumni-alumni yang sudah dihasilkan dari Asdikia ya, Bang ya? Iya. Nah, kita bicara alumni nih, Bang. Dulu ada Voksa, dulu ada Askom, sekarang Ikhlas. Abang melihatnya keguyuban alumni Asdikia seperti apa sih, Bang? Pada prinsipnya bentuk asosiasi perkumpulan alumni baik dari angkatan mulai dari Askom sampai sekarang Ikhlas itu pada prinsipnya sama. Adalah bagaimana caranya mempertemukan alumni dalam satu wadah kepemimpinan untuk lebih menjadikan syiar bahwa Asdikia bisa lebih maju dibanding dengan pondok-pondok lain, dalam hal ini dalam tanda kutip. Nah, kalau kita lihat dari segi keguyuban, memang generasi-generasi sebelumnya bukan tidak baik dan bukan tidak bagus, tetapi memang karena kultur, mungkin kesibukan dan lain sebagainya, sehingga momen-momen alumni itu memang tidak terlalu terkesan. Tapi alhamdulillah dengan adanya Ikhlas yang memang namanya pun diberikan langsung oleh Abah Kiai Nur Iskandar Reski, sehingga mungkin wadah ini menjadikan wadah pemersatu alumni. Dan saya berharap Ikhlas bisa lebih baik daripada yang sebelumnya. Pada prinsipnya yang lain juga baik. Tapi memang harapan saya ke depan, Ikhlas itu bisa menjadi yang lebih daripada segalanya. Nah, karena Abang ini di medsos tuh udah mendeklarasikan saya siap mencalonkan diri, dan bahkan ada pernah dalam video sebelumnya calon ketua umum yang lain itu, wah, lawan saya nih, Bang nih gitu. Nah, seberapa minatnya Bang untuk mencalonkan ketua umum nih? Apa ada dasar Abang untuk memberanikan untuk mencalonkan diri nih, Bang? Pada prinsipnya, satu, niat saya adalah untuk bentuk pengabdian saya terhadap pesantren. Karena jujur, setelah saya lulus dari Asdikia, saya merasa atas nama diri saya pribadi, saya tidak bisa memberikan pengabdian yang banget atau tidak bisa memberikan pengabdian yang lebih baik kepada Asdikia. Nah, kenapa saya memberanikan diri
untuk menjadi calon ketua Ikhlas masa 2021-2026, saya pengenan saya adalah satu bentuk perubahan dalam diri saya pada khususnya dalam bentuk jalinan silaturahmi. Dan karena saya yakin dengan silaturahmi semua permasalahan bisa kita musyawarahkan sehingga apa yang kita niatkan dan apa yang kita citakan bisa lebih baik lagi. Mungkin itu, Bang. Nah, dengan dasar Abang untuk mencalonkan diri dengan cara silaturahim, kira-kira visi dan misi yang Abang tawarkan kepada mungkin teman-teman alumni Asdikia, pengen tahu nih, ini visi misinya Bang Nur Hadi untuk dipilih oleh alumni Asdikia seperti apa, Bang? Kalau saya punya visi adalah bagaimana caranya visi itu ayo kita bersatu bersama, dengan bersatu kita bisa menjadikan bentuk apapun menjadi ringan. Jadi dengan nilai bentuk persatuan yang akan kita jalani, insya Allah masalah-masalah, kerikil-kerikil yang ada dalam perjalanan organisasi akan bisa kita realisasikan dalam bentuk ya baik itu wadah silaturahmi ataupun wadah-wadah lain, sehingga Ikhlas bisa lebih baik lagi. Nah, Bang, melihat potensi alumni Asdikia sebenarnya kan udah banyak, Bang. Ada yang jadi Ustadz Ajat, kakak pertama kita, ketua angkatan pertama kita menjadi komisioner Basnas. Ada Bang Rijal Purnama jadi direktur di Timur Tengah, Kementerian Luar Negeri. Sebenarnya ini potensinya bagus, Bang. Iya. Cuma kita harus gimana sih sebenarnya, Bang? Nah, saya harapan saya ke depan adalah saya akan menjalin silaturahmi baik dalam bentuk komunikasi ataupun dalam bentuk langsung kepada mereka, kepada teman-teman yang memang mohon maaf dalam tanda kutip sudah bisa lebih mapan dibanding dengan teman-teman lain. Dan saya berharap mereka menjadi motivator kita bersama untuk bisa mengharumkan nama baik Asdikia, terutama organisasi Ikhlas. Bagaimana caranya bisa sampai terus-menerus Ikhlas ini berjalan dengan baik. Dan harapan saya terhadap mereka, baik itu Ustadz Ajat Sudrajat, Pak Rijal Purnama, ataupun para yang teman-teman senior lainnya yang memang sudah mumpuni, baik dari segi keilmuan, wacana, dan lain sebagainya, bisa memberikan motivator kepada kita semua, agar kita bisa menjadi yang terbaik. Gini itu, Bang. Nah, ini teman alumni harus paham ya, bahwa memang Asdikia ini sudah belasan ribu atau mungkin puluhan ribu alumni yang sudah dicetak. Nah, Ikhlas ini baru 5 tahun, Bang. 2021 5 tahun. Nah, perlu nggak regenerasi? Nah, atau kan dengan Abang mencalonkan diri selama 5 tahun nih, 4 tahun lah sekarang nih. Ikhlas tuh seperti apa, Bang? Menurut perspektif Abang? Jadi saya berharap saya tidak akan meninggalkan teman-teman yang memang sudah dalam porsi jabatan dan kedudukan di internal Ikhlas. Justru saya akan lebih mengembangkan lagi bagaimana caranya agar di struktural Ikhlas teman-teman semuanya dapat terrealisasi dari alumni yang pertama sampai memang alumni Ikhlas di tahun 2021 nanti, di tahun 2021 nanti. Dan saya berharap buat senior-senior di sini tidak ada kata senior dan junior. Mari bersama kita dukung program dan visi misi dari ADART yang telah ditetapkan oleh Ikhlas. Kalau bicara sistem pemilihan nih, Bang. Kalau dulu kan pas kelahiran Ikhlas itu kan Abah menentukan. Oke. Nah, kira-kira yang paling ideal untuk suksesi pemilihan ketua umum Ikhlas mendatang tuh modelnya seperti apa sih, Bang? Kalau memang banyak di antara teman-teman termasuk saya pribadi menyalonkan diri sebagai ketua Ikhlas, nanti mungkin para pengurus Ikhlas yang sedang menjalankan masa jabatannya bisa bermusyawarah, minta saran, minta ide kepada Abah Kiai Nur agar bagaimana caranya bisa terbentuk dalam sistem pemilihan. Kita semua ikut aturan main yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Dalam hal ini kami takjim, kami hormat kepada Abah Kiai Nur Iskandar SQ. Apapun keputusan mereka, apapun keputusan beliau, kita akan
menjadi sebuah panutan, dan mungkin itu yang terbaik. Karena beliau adalah guru kita, dan insya Allah dari situ kita akan mendapatkan keberkahan beliau. Di kepengurusan sekarang Bang, ini ada Koperasi Jasa Syariah Manbaur Rizki Investama. Salah satu upaya untuk menggerakkan potensi ekonominya alumni Asyidikiyah. Bang, Abang udah tahu nggak deh Bang, adanya Koperasi Jasa Syariah Manbaur Rizki Investama? Ya, secara gambaran saya sudah tahu, tetapi secara mendalam saya memang belum mengetahui sepak terjang dari koperasi yang telah didirikan oleh Ikhlas. Dan saya berharap koperasi ini menjadi topangan untuk bisa pemberdayaan baik dari keluarga alumni ataupun alumni dan guru-guru Asyidikiyah untuk bisa menjadikan bentuk sebuah kemajuan dalam hal finansial, ekonomi, dan lain sebagainya. Bahkan kita berharap koperasi bisa menjadikan kita menjadi wadah, dan di mana wadah itu membawa kita dalam bentuk keberkahan. Abang bisa melihat nggak kira-kira apa keguyupan alumni Asyidikiyah ketika nanti Abang menjadi ketua umum akan menjadi kuat gitu Bang? Saya sebagai manusia biasa mungkin hanya bisa berusaha. Tinggal bagaimana nanti indennya kepada teman-teman, apakah memang merespon atau tidak, itu saya belum bisa menjawab. Tapi atas nama pribadi saya akan berusaha bagaimana caranya agar bisa terjadi sebuah guyup dalam hal sistem struktur organisasi yang ada. Dan saya berharap semua elemen-elemen yang ada di dalam Ikhlas bisa bekerja sama dalam mensukseskan program-program kerja ke depan yang akan kita pasang, yang akan kita bentuk gitu, Mas. Jadi pada para pemirsa Mari TV, sosok calon ketua umum kedua yang sudah mendeklarasikan diri, sebelumnya Bang Imam Bayaki, sekarang dari angkatan 98 Bang Nur Hadi Al-Batawi kalau di Facebooknya. Nah, saya Andi Nur Rahman selaku host Mari TV, terima kasih atas waktu Bang Nur Hadi untuk bisa memaparkan visi dan misi di Mari TV YouTube channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.